Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Adapun yang ketiga yaitu tauhid fil af'al. Kita mengesahkan Allah di dalam segala perbuatannya. Atau biasa diistilahkan dengan Allah itu wahidun fi af'alihi, esa di dalam perbuatannya. Maknanya adalah kita menafikan ada satu makhluk di alam semesta ini yang ikut serta di dalam segala perbuatan dan penciptaan Tuhan. Jadi di alam raya ini tidak ada satu perbuatan pun yang terjadi atau yang tercipta dari tidak ada menjadi ada, kecuali semuanya itu murni karena perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dikuatkan oleh banyak firman Allah. Di antaranya di dalam surah Al-An'am Allah berfirman, La ilaha illahu khaliqu kulli syai. Tidak Tuhan selain Dia, khaliqu kulli syai, Dialah Allah yang menciptakan segala sesuatu. Yang kedua, Allah berfirman, Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan diri kalian dan juga segala perbuatan kalian. Yang ketiga, Allah berfirman di dalam surah Al-A'raf, Ala lahul khalq wal amr, tabarakallahu rabbul alamin. Bahwasanya di dalam genggaman kekuasaan Tuhan itu segala penciptaan dari tidak ada menjadi ada, dan al-amr segala urusan di alam raya ini, tabarakallahu rabbul alamin, maha suci Allah, Tuhan seluruh sekalian. Dari persoalan tentang tauhid af'al ini, tentang keesaan Tuhan terhadap segala perbuatannya, akhirnya kita akan mau tidak mau digiring untuk membaca atau sedikit melihat tentang perdebatan ulama kalam seputar af'alul ibad, perbuatan hamba. Di dalam konsep sebagaimana yang tadi kita pahami, bahwasanya Allah itu esa dalam perbuatannya, Allah yang menciptakan kita dan juga segala perbuatan kita, bahwa kita lihat dalam pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, khususnya di dalam aliran Asy'ariyah sebagai salah satu aliran dalam aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu melihat bahwa segala perbuatan kita, perbuatan manusia itu, baik yang sifatnya ittirari, yang tidak ada pilihan, seperti gerak napas kita itu ittirari, atau kedipan-kedipan kelopak mata kita itu juga ittirari, atau kalau umpamanya kondisi tubuh kita mencapai tahap klimaks dan akhirnya kita terkena galabatun naum, dengan tidak sengaja kita tertidur, itu juga ittirari. Jadi di dalam diri kita ini ada yang namanya perbuatan ittirari atau tidak ada pilihan. Ada juga perbuatan yang sifatnya ikhtiari. Perbuatan itu seakan-akan secara kasat mata lahiriah, seakan-akan itu kita ada pilihan. Contoh, kita ingin bergerak, kita ingin untuk sakin diam, kita ingin memukul, kita ingin menahan untuk tidak memukul, kita ingin mengambil sesuatu untuk memakan, atau kita menahan untuk tidak memakan, dan lain-lain. Itu semua secara lahiriah itu dinamakan dengan perbuatan atau af'al ikhtiyariyah, perbuatan yang kita seakan-akan itu kita ada pilihan untuk melakukannya. Tapi di dalam konsepsi pemahaman aliran atau golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah, baik perbuatan itu ittirari, yang tadi sama yang kita jelaskan, seakan-akan memang tidak ada pilihan dan memang tidak ada pilihan. Yang kedua, ikhtiari, seakan-akan kita ada pilihan. Semuanya itu adalah hasil daripada sifat kudrat Allah Subhanahu wa taala. Dalam pembahasan bahwasanya Allah esa di dalam sifatnya tadi kita sudah menjelaskan segala alam raya ini, diri kita dan perbuatan kita juga bagian dari alam raya, itu adalah hasil atau asar daripada sifat kudrat Tuhan. Sifat kudrat Tuhanlah yang mengadakan segala sesuatu dan juga perbuatan segala sesuatu itu. Jadi sifat kudrat Tuhan itu yang mengadakan diri kita, dan yang kedua juga mengadakan perbuatan kita dari tidak ada menjadi ada. Dan sifat kudrat ini sebagaimana yang kita jelaskan tadi, itu mengikut kepada iradat Allah, kepada ketentuan atau pilihan sifat iradat Tuhan. Dan sifat ini ala wafqi ilmihi ta'ala, itu juga mengikut kepada apa yang telah ditetapkan Allah di dalam sifat ilmunya yang azali. Nah,
Dari sini, dari konsepsi ini, kaum atau golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat bahwasanya apapun benda dan perbuatan yang diciptakan oleh sesuatu itu murni. Sehingga nantinya akan muncul pertanyaan, lalu bagaimana dengan yang secara lahiriah kita melihat manusia itu berikhtiar, atau manusia itulah yang berbuat dan secara lahiriah dia yang mengadakan sesuatu. Nah, dari sini berangkat dari konsepsi pemahaman golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah dijelaskan bahwa kita harus mendudukkan. Jadi ada yang namanya kudratullah, Tuhan itu punya sifat kuasa, sifat tanjis, dan sifat kudrat Tuhan itu dia sifatnya absolut, mutlak, tanpa batas. Dan di saat Tuhan kekuasaannya menghendaki untuk mengadakan sesuatu, itu pasti terjadi. Beda dengan kita sebagai manusia. Manusia ini kita juga diberikan oleh Allah, dan itu juga ciptaan dari Allah sebenarnya, diberikan, diciptakan dalam diri kita ada yang namanya sifat kudrat juga, sifat kekuasaan. Tapi kekuasaan dalam diri kita ini untuk mengadakan sesuatu juga dengan segala keterbatasannya. Beda dengan sifat kuasanya Tuhan. Sifat kuasa kita ini itu diatur oleh sifat iradat yang diciptakan Tuhan di dalam diri kita. Jadi kita juga diberikan Tuhan keinginan. Nah, keinginan kita inilah yang merespon apabila kita telah menetapkan sesuatu dan kita menginginkan, respon inilah yang diperbuat atau dilaksanakan oleh kekuasaan, kekuatan yang diberikan Tuhan ke dalam diri kita. Tapi kekuatan ini dalam konsepsi golongan atau pemahaman golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah, khususnya dalam mazhab Asy'ariyah, itu kekuasaan itu dia tidak mampu memberikan taksir atau memberikan pengaruh atau mengadakan sesuatu dari tidak ada menjadi ada. Jadi arti dari perkataan seseorang bahwasanya ada orang yang melakukan sesuatu atau kita mengerjakan sesuatu, artinya itu meminjam istilah yang dipergunakan oleh guru besar kita Imam Syarqawi atau Imam Dardir, artinya adalah ayyujri Allah ta'ala adatahu biwujudi al-af'al inda muqaranatihi biha la biha. Artinya Allah itu sudah menjadikan ini semacam adat atau sunnatullah, aturan tersendiri dari Tuhan, bahwa adanya perbuatan yang tadi kita sudah sepakati dalam konsepsi pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, perbuatan itu semuanya adalah murni ciptaan Allah Subhanahu wa taala, diadakan dengan sifat kudrat Tuhan, sifat tanjiz, mengadakan sesuai dengan iradat Allah dan sesuai dengan ilmu Allah. Nah, adanya kita sifat kudrat ini, makna sifat kudrat ini mengerjakan sesuatu itu, ayujrallahu ta'ala adatahu, Allah telah menetapkan semacam ada adat, ada aturan bahwa wujudul af'al, ada perbuatan akan muncul inda muqaranatiha biha, di saat ada kekuasaan kita dari, ya, kita ini manusia, ada kekuasaan atau kekuatan dari kita untuk mewujudkan perbuatan itu. Nah, kekuatan ini yang dimaksud dengan kudrat al-hadisah. Ada kemampuan atau kekuatan yang diberikan Tuhan kita sesuai dengan keinginan kita. Kalau itu muncul, lalu contoh saya kasih umpama, saya ingin memukul. Nah, memukul ini adalah perbuatan. Tapi adanya perbuatan ini, itu Tuhan telah menetapkan perbuatan ini adalah hasil ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi perbuatan ini diciptakan Tuhan, itu Tuhan sudah atur. Adanya keinginan saya dan keinginan ini disambut oleh kekuasaan atau kekuatan yang diberikan Tuhan di dalam diri saya ini untuk mengadakan perbuatan memukul ini. Sehingga hubungan di sini kita bisa berikan ya, stressing point atau titik penjelasan bahwa perbuatan contoh memukul ini atau perbuatan berbicara ini yang mengadakan dari tidak ada menjadi ada, itu adalah sifat kudrat Tuhan atau Allah yang mengadakannya. Lalu apa kaitannya dengan kudrat yang dari saya, kekuatan yang ada dalam diri kita ini? Itu kaitannya Tuhan hanya menjalankan itu semacam aturan yang sudah paten dari Tuhan. Kalau keinginan kita ini tersambut atau dia membersamai dengan perbuatan, nah di saat itulah
ada yang namanya manusia itu dikatakan berbuat. Nah, kalau dalam ilmu kalam, perbuatan ini disebutkan dengan istilah kasbun, usaha atau iktisab, sama juga artinya, atau wus'un, usaha atau ikhtiar. Jadi yang dimaksud dengan ikhtiar, kalau kita meminjam istilah guru besar kita Imam Dardir, ikhtiar itu adalah muqaranatu al-qudra al-hadisa bi al-af'al. Jadi ada kondisi di mana kudrat, kekuatan atau kekuasaan dalam diri kita ini itu membersamai af'al, perbuatan yang akan kita kerjakan. Nah, di saat perbuatan itu bertemu antara kudrat, kekuasaan dalam diri kita dan juga dengan perbuatan yang diciptakan Tuhan, nah itulah manusia secara majazi dikatakan manusia itu berbuat. Jadi secara kesimpulan, secara hakiki atau secara batin, Tuhanlah yang mengadakan dari tidak ada. Nah, ta'aluk atau hubungan sifat kudrat dan sifat iradat, keinginan kita untuk mengadakan sesuatu itu, dia hanya semata-mata muqaranah, membersamai. Kenapa harus ada yang namanya kasbun atau iktisab? Tujuannya karena ini syarat daripada taklif. Syaratnya hamba ini adalah tempat nanti Tuhan akan memberikan vonis dengan kasbun, dengan perbuatan majazi atau pinjaman dari diri kita ini. Kita kalau memang sesuai dengan tuntutan Tuhan, kita akan mendapatkan ganjaran kebaikan atau pahala. Kalau bertentangan dengan apa yang diperintahkan Allah, maka kita akan mendapatkan hukuman atau akibat daripada perbuatan kita. Kita berbicara hukum taklif di dalam ajaran hukum fikih kita diajarkan hukum taklif itu 5 macam. Ada yang namanya wajib. Yang wajib itu kalau kita mengerjakannya mayusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Wajib, kalau kita mengerjakannya kita akan mendapatkan ganjaran pahala dari Tuhan. Kalau kita meninggalkannya kita akan mendapatkan. Nah, yang kedua ada yang dinamakan dengan mandub atau sunnah. Mandub itu mayusabu ala fi'lihi wala yu'aqabu ala tarkihi. Kalau kita mengerjakannya, Tuhan akan memberikan kepada kita reward atau ganjaran berupa pahala. Tapi kalau kita tidak melaksanakan atau tidak mengerjakannya, yang namanya mandub, la yu'aqab, kita tidak akan mendapatkan vonis hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga ada yang namanya mubah. Mubah itu sesuatu perbuatan memang dia la yusabu ala fi'lihi wala yu'aqabu ala tarkihi. Itu mubah, itu perbuatan yang memang meskipun kita kerjakan atau tidak kerjakan itu tidak ada vonis hukuman di situ. Nah, yang keempat ada yang namanya haram atau mamnu. Yang mamnu ini kalau kita yu'aqab ala fi'lihi, kalau kita mengerjakannya, contoh kita minum khamar atau hal-hal yang haram yang lain, itu kita akan mendapatkan ganjaran dosa dan hukuman dari Allah kalau kita mengerjakannya. Tapi kalau kita meninggalkannya, kita akan yusab. Ya, berangkat dari hadis Rasul, kalau kita manhamma maksiatan, ada keinginan untuk berbuat maksiat, kemudian lam yaf'alha, dan kita tidak melaksanakannya, maka kita akan mendapatkan falahu ajrun, mendapatkan satu ganjaran pahala kebaikan dari Allah SWT. Dan yang terakhir ada yang namanya makruh. Makruh itu la yu'aqab ala fi'lihi, kalau kita kerjakan kita tidak akan mendapatkan ganjaran, hanya saja kita akan dicumuh karena kita melakukan sesuatu yang sifatnya kurang bagus. Tapi kalau kita meninggalkan, kita juga tidak akan mendapatkan ganjaran pahala apapun. Nah, inilah hukum taklif. Kaitannya dengan kasbun tadi itu. Tadi kita sudah berikan kesimpulan. Makna al-kasbu dalam pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, khususnya di dalam golongan Asy'ari, al-kasbu itu hubungan kita dengan perbuatan, bukan kita yang mengadakan perbuatan. Yang mengadakan perbuatan itu murni adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, berangkat dari firman wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menciptakan kamu, bukan hanya kamu, perbuatan kamu juga diciptakan sama Tuhan. Lalu apa kaitannya dengan kita? Kita ada namanya kasbun. Kasbun itu adalah kebersamaan atau penyertaan, ada kudrat, ada kuasa yang diberikan ciptaan Tuhan juga dalam diri kita. Kuasa itu disertakan dengan perbuatan yang akan hasil yang terjadi. Dan Tuhan menciptakan, kalau kita ada kekuasaan dan ada keinginan dan kekuatan untuk mengadakan sesuatu itu, Tuhan mengadakannya hanya dengan menyertakan keinginan dan kekuasaan itu terhadap perbuatan yang akan kita
harapkan terwujud. Nah, ini ya dalam kaitannya di sini al-kasbu ini, kenapa harus ada al-kasbu? Karena al-kasbu inilah nanti kita syartut taklif, dengan adanya al-kasbu inilah yang menjadi barometer Tuhan untuk memberikan hukuman pahala atau hukuman dari Allah Subhanahu wa taala terhadap perbuatan kita. Kaitannya dengan taklif ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Bahwasanya Allah itu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, tidak akan memberikan beban kepada orang itu di luar batas kemampuannya. Orang itu laha ma kasabat, akan mendapatkan ganjaran sesuai dengan kasabat apa yang dia kerja. Coba kita tandai kasabat, kasbun. Wa 'alaiha maktasabat, iktisab ya. Dia akan mendapatkan hukuman dari kesalahan-kesalahan atau dosa-dosa atau perbuatan jelek yang dia kerjakan. Tapi Imam Al-Ghazali memberikan penafsiran kepada ayat ini. Mana ayat ini, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tuhan itu tidak akan memberikan vonis hukum taklif, apakah berupa ganjaran pahala atau hukuman, kecuali sesuai dengan sesuai dengan ikhtiarnya. Tadi kita jelaskan, ikhtiar itu sepadan dengan wus'un, usaha, sepadan juga dengan kasbun, kerja, atau iktisab, kerja. Dan makna kerja di sini adalah kondisi di mana kudrat kita, kekuasaan dalam diri kita itu disertai dengan perbuatan yang akan hasil. Nah itulah, meskipun yang menciptakan perbuatan itu, yang mengadakan dari tidak ada menjadi ada, itu adalah hak kuasa dari Allah semata, tidak ada campur tangan kita. Nah dari sini Imam Al-Ghazali memberikan terjemahan makna laha makasabat wa 'alaiha maktasabat. Orang itu akan mendapatkan ganjaran sesuai dengan kasbunya tadi. Jadi sesuai dengan keinginan, sesuai dengan ilmu, atau sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh akalnya. Kemudian ini direspon oleh sifat kudrat dalam diri kita itu. Nah, lalu setelah terespon itu Tuhan menciptakannya, mengadakannya dari tidak ada menjadi ada, dan juga dengan kasbun itu tadi, disitulah nanti kita akan mendapatkan akibat kalau umpamanya kita melanggar hukum taklif, melakukan pelanggaran-pelanggaran yang mamnuat, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Berangkat dari sini, akhirnya kita sampai kepada satu kesimpulan bahwasanya secara hakikat perbuatan itu jika disandarkan kepada Allah, al-af'al, apapun perbuatan seluruh makhluk termasuk kita manusia, itu secara hakikat adalah Allah yang menciptakannya, Allah yang berbuat, dan Allah yang menciptakannya. Tapi secara majazi manusia menciptakannya. Atau dengan bahasa lain, secara zahir dilihat oleh mata kepala kita, kita yang melakukannya. Tapi secara batin, kalau kita telisik lebih dalam lagi, telusuri lebih dalam lagi, itu hakikatnya Tuhan yang menciptakannya. Sehingga kita tidak heran di dalam Al-Quran kadang Allah Subhanahu wa taala itu menyandarkan perbuatan, kadang menyandarkannya kepada makhluk, tapi di ayat yang lain juga menyandarkan perbuatan itu kepada zatnya sendiri. Kita kasih contoh. Dalam surah Sajadah Allah berfirman, Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum. Katakan, nanti ada malaikat maut yang datang mencabut, mematikan kamu. Malaikat maut yang menjadi wakil Tuhan mencabut nyawa kamu. Tapi di ayat yang lain justru Allah berfirman, di surah Az-Zumar Allah berfirman, Allahu yatawaffa al-anfusa hina mautiha. Allah itu yang membuat jiwa itu mati, Allah yang mencabut. Nah ini contoh. Jadi satu contoh, kadang disandarkan kepada malaikat sebagai makhluknya, tapi di tempat yang lain juga menyandarkan kepada zatnya. Atau kita ambil ayat yang lain. Dalam surah lain Allah berfirman, Qul ara'aitum madza tahrusun. Tidakkah kalian lihat apa yang kamu tanam? Jadi menyandarkan, jadi usaha menanam itu adalah hasil kerja manusia. Tapi di dalam ayat yang lain, contoh di surat Abasa, Allah berfirman, Anna sababnal ma'a sabba, summa syaqaqnal arda syaqqa, fa'ambatna fiha habba,
wa inaba wa qadba wa zaituna wa nakhla wa hadaika gulba wa fakihata wa abba mata'allakum wa li'an'amikum. Karena sebab minal ma'asabba, Tuhan menyandarkan bahwasanya Tuhan itulah yang mencurahkan air. Jadi bukan malaikat Mikail. Meskipun di ayat yang lain atau hadis dijelaskan yang menurunkan air itu adalah Mikail, tapi dalam ayat ini Tuhan mengatakan Tuhan yang menurunkan. Nah, ini secara hakikinya. Semua syaqaqnal arda syaqqa, Tuhan itu yang membuat bumi itu terpecah atau terbuka. Ambat nabi habba, lalu Tuhan yang menumbuhkan biji sawi itu dan menjadi tanaman. Wa inabau qatba, Tuhan yang menumbuhkan buah anggur, wa qatban sayur mayur. Wa zaituna wa nakhla, Tuhan yang menumbuhkan buah zaitun, Tuhan yang menumbuhkan buah atau pohon korma dan seterusnya. Nah, dari sini kita bisa mengambil kesimpulan berangkat dengan pemahaman yang diajarkan oleh guru besar kita dalam aliran mutakallimin, khususnya dalam golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan lebih khusus lagi adalah orang kaum Asy'ari. Mereka mengatakan secara hakiki atau secara batin segala perbuatan ini adalah perbuatan Allah, muncul dari sifat kudrat Tuhan sesuai dengan iradat Tuhan dan sesuai dengan ilmu Tuhan. Tapi secara majazi, apa yang terjadi alam semesta ini, segala perbuatan itu memang secara majazi itu adalah lahir daripada kasb atau ikhtiar atau iktisab makhluk, termasuk kita manusia. Jadi iktisab kita ini hanya dia membersamai, ada keinginan dan ada kekuasaan yang diberikan Tuhan yang juga maha terbatas, sangat terbatas kekuasaan itu dengan hanya semata kita menyertakan dengan perbuatan, itulah andil kita di dalam segala perbuatan yang ada di alam semesta ini. Nah, yang menjadi pertanyaan, lalu bagaimana kita mampu menghilangkan kesamaran tentang al-afal al-ikhtiyariyah, perbuatan yang secara lahiriah itu seakan-akan kita mempunyai pilihan. Meskipun tadi kita sudah sepakati bahwasanya perbuatan manusia itu baik perbuatan itu ittirari yang tidak ada pilihan, atau perbuatan ikhtiari yang seakan-akan secara lahiriah itu ada pilihan dari manusia. Dan tadi kita sudah jelaskan, meskipun ada pilihan itu hakikatnya itu kita hanya majazi saja, hanya kiasan saja. Adapun yang hakiki berbuat adalah Allah. Lalu bagaimana menghilangkan kesamaran itu? Nah, untuk menghilangkan kesamaran ini sehingga akal kita, perasaan kita bisa menerimanya, Imam Al-Ghazali memberikan kepada kita satu ilustrasi. Jadi beliau mengatakan bahwa adanya perbuatan itu yang dilaksanakan oleh sifat kudrat al-hadisah atau sifat yang diberikan, yang diciptakan Tuhan dalam diri kita berupa kemampuan atau kekuasaan untuk mengerjakan sesuatu, itu sebenarnya respon dari sifat iradat. Yang sifat iradat ini adalah sifat yang Tuhan berikan ke dalam diri kita untuk memilih ingin mengerjakan sesuatu atau tidak. Tapi sifat iradat ini juga sebenarnya dia juga tidak memiliki pilihan. Murni dia hanya menyampaikan respon dari pilihan yang telah ditetapkan oleh akal atau ilmu kita. Nah, pilihan ini Imam Al-Ghazali memberikan kepada kita penjelasan bahwa ikhtiar kita ini ikut kepada ilmu, dan ilmu kita ini atau pemahaman kita tentang sesuatu itu ikut kepada apa yang ditetapkan oleh akal. Nah, akal kita ini dalam melihat sesuatu sebelum memberikan pilihan itu melihat apakah sesuatu ini bermanfaat baik kepada diri saya atau sesuatu ini tidak baik kepada diri saya. Kalau sesuatu itu secara akal, dalam pandangan akal sesuatu ini bermanfaat, berguna, dan bagus untuk saya, akal menetapkan kalau begitu ini sesuatu ini akan saya kerjakan. Nah, inilah yang dikirim sinyalnya kepada iradat kita, dan iradat mengirimkannya, menyampaikannya kepada kudrat yang ada dalam diri kita, dan akhirnya terjadilah perbuatan.
Nah, Imam Al-Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin memberikan kepada kita penjelasan bahwa pilihan akal itu dua macam. Yang pertama, kadang di saat akal memilih bahwa perbuatan itu baik untuk kita, itu kadang kategori pertama akal memang tidak bimbang. Contoh, di saat kita kelaparan dan di depan kita ada makanan yang halal dan itu milik kita, akal mengatakan makan karena itu hak kamu dan itu bermanfaat untuk diri kamu. Di saat kita ngantuk dan tidak ada halangan, akal mengatakan pergi tidur. Atau mungkin kita ambil hal yang merugikan umpamanya. Di saat ada orang yang ingin menusuk diri kita, menghunuskan pedang, tentu akal memberikan pilihan dan akal tidak ada bimbang dan tidak ada ragu di situ bahwa orang yang menusuk saya ini akan membuat mencelakai saya, mencederai saya dan bisa membuat saya mati. Akhirnya akal secara langsung tidak ada keraguan, tidak ada bimbang, itu menetapkan bahwa yang terbaik adalah menghindari pedang ini atau lari dari orang yang menghunuskan pedang kepada kita, dan perbuatan itu terjadi akal mengirimkannya. Setelah akal mengirimkan sinyalnya, responnya kepada iradat kita, dan iradat itu melanjutkan kepada kudrat atau kekuasaan dalam diri kita. Nah, ini kalau perbuatan itu tidak ada kebimbangan di dalam akal. Tapi di dalam kehidupan ini tidak selamanya perbuatan itu tidak membuat akal bimbang. Ada juga akal perlu ruang, waktu, tempat untuk berpikir, memilih mana yang lebih bagus dari dua hal. Ada dua hal yang bagus tapi akal memilih ini yang paling bagus. Atau ada dua hal yang buruk, akal memilih ada dua hal yang buruk, saya harus memilih yang paling tidak kemungkinan terjelek dari dua hal yang buruk itu untuk maslahat diri saya. Nah, kita kasih contoh. Di saat orang ada yang memerintahkan kepada kita bunuh diri. Kenapa kita tidak bunuh diri? Bukan karena tidak ada pedang, bukan karena kita tidak mau melompat dari gedung yang tinggi, tapi karena memang tidak ada respon yang dikirimkan sifat iradat atau keinginan kepada sifat kudrat kita, sehingga sifat kudrat ini yang nanti yang akan menyertakan dengan perbuatan itu. Tidak ada. Kenapa tidak ada respon dari sifat iradat? Karena memang akal tidak memerintah atau ilmu tidak memerintah. Karena akal berpikir bahwa bunuh diri itu adalah satu perbuatan yang tidak ada maslahat atau kepentingan, bahkan bisa mencederai saya. Andai ada respon, andai akal mengatakan bunuh diri itu bagus, ya tentu orang akan bunuh diri. Tapi akal ini kan memang Tuhan adalah ciptaan Tuhan, dan ciptaan inilah Tuhan memberikan potensi untuk menimbang mana yang paling bagus untuk kepentingan kita pribadi. Kita kasih contoh lagi. Tapi kadang ada juga orang yang bunuh diri setelah mungkin dirundung kemalangan, atau mungkin telah memperbuat satu perbuatan yang membuat dia malu, tersiksa. Nah, setelah menimbang daripada saya hidup malu, dan ini juga karena didorong oleh akal yang tidak tercerahkan dengan cahaya ilmu-ilmu agama, sehingga dia berpikir, kalau begitu mending saya bunuh diri daripada saya menanggung malu. Jadi setelah akal dia yang pendek ini, dalam tanda kutip akal yang pendek karena tidak tercerahkan, akhirnya dia memilih daripada saya hidup malu, mending saya bunuh diri saja, gantung diri. Ini juga pilihan. Nah, sekarang kita kembali. Imam Al-Ghazali memberikan kepada kita ilustrasi. Siapa yang menciptakan akal? Allah. Siapa menciptakan keinginan dalam diri kita? Allah. Yang menciptakan perbuatan atau kuasa kekuatan untuk perbuatan, Allah. Kalau begitu tidak ada alasan lagi kepada kita untuk mengatakan bahwa secara hakikat atau kitalah yang mengadakan sesuatu, karena akal saja itu juga adalah ciptaan Tuhan. Nah, sehingga tidak salah kalau guru kita dalam mazhab mutakallimin dan Asy'ari, contoh Imam Ad-Dadir mengatakan kita ini secara zahir itu mukhtar. Memang secara kasat mata itu seakan-akan kita itu ada pilihan mengerjakan sesuatu. Saya memukul, saya makan, saya berbicara, saya memberikan tausiah, umpamanya, saya mendengarkan. Tapi secara batin,
sesuai dengan ilustrasi yang diberikan oleh Imam Al-Ghazali tadi ini, sebenarnya kita majbur, tidak ada pilihan sebenarnya. Nah, inilah yang dimaksud oleh Imam Al-Ghazali bahwa kita ini khususnya di dalam konsepsi af'al ibad, perbuatan hamba itu baina al-manzilatain, manzilah bainal manzilatain, berada di antara majbur dengan mukhtar. Jadi kalau kita meminjam istilah yang biasa dipergunakan oleh guru besar kita Imam Abdul Barakat Ad-Dardir, seorang guru besar di Al-Azhar abad ke 17 dan 18 Masehi atau abad ke 13-14 Hijriah. Beliau mengatakan bahwa hamba ini adalah mukhtar fil zahir tapi majbur fil batin. Kita secara kasat mata itu kita memang seakan-akan terlihat kita punya pilihan, tapi fil batin itu kita tidak punya pilihan. Jadi berangkat dari konsepsi inilah menggabungkan dua ayat Tuhan yang bertolak belakang. Contoh, dalam Al-Quran Allah berfirman, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, Allah yang menciptakan kalian dan segala yang kalian kerjakan. Dalam Al-Quran juga Allah berfirman, falam taqtuluhum walakin Allah qatalahum, di saat engkau membunuh orang wahai Muhammad dalam perang itu, perang Badar, perang Uhud dan perang-perang yang lain, bukan engkau sebenarnya yang membunuh, tapi Allah lah yang membunuh mereka. Wa ma ramaitu walakin Allah rama, waktu engkau melempar kepada orang kafir itu bukan kamu yang melempar, lahiriahnya memang kamu, tapi hakikatnya adalah saya. Tapi kalau kita melihat ayat yang lain, contoh Allah mengatakan, wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu, kerjakanlah, beramallah, berbuatlah, nanti Tuhan yang akan melihat, begitu juga Rasul akan melihat dan akan memberikan penilaian terhadap amal ibadah. Atau di dalam firman Allah yang lain, Allah berfirman, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib satu kaum, termasuk juga nasib diri kita sebagai bagian dari kaum itu, kecuali kita yang berbuat atau berusaha untuk merubah kita. Jadi inilah ayat yang seakan-akan bertolak belakang, tapi untuk mempertemukannya, nah itu tadi konsep al-kasbu atau al-iktisab atau ikhtiar di dalam diri manusia kita, sebagaimana yang dipahami oleh orang-orang atau ulama-ulama golongan Asy'ariyah dalam golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi di dalam persoalan af'al ibad, perbuatan hamba ini yang kaitannya dengan tauhid af'al atau Allah itu esa di dalam segala perbuatannya, guru besar kita Imam Ad-Dardir itu membagi 3 golongan, dan ini juga disepakati oleh semua guru-guru besar kita di dalam mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa perbuatan hamba itu terbagi dalam 3 golongan. Ada golongan yang mengatakan bahwa hamba itu majbur zahiran wa batinan, hamba itu tidak ada pilihan, baik secara lahiriahnya, tidak ada iktisab atau batin. Inilah golongan Jabariyah. Golongan ini adalah golongan bid'ah. Kenapa dikatakan dia golongan bid'ah? Karena ini tentu bertentangan dengan dalil-dalil Al-Quran dengan Sunnah dan tuntutan Rasul yang juga memerintahkan kepada kita untuk menyertakan iradat dan kudrat atau kuasa kita terhadap perbuatan yang baik, meskipun nanti yang mengadakan perbuatan itu tetap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Golongan yang kedua, ada golongan yang mengatakan hamba itu mukhtar zahiran wa batinan. Ini lebih parah lagi, dia di luar daripada rel agama, karena pendapat ini bertentangan dengan firman Tuhan yang mengatakan wa huwa bikulli syai'in qadir, bahwasanya Allah itu apapun yang terjadi di alam semesta ini, Allah yang berkuasa, atau apapun yang terjadi di alam semesta ini itu terbit dari hasil sifat kudratnya Tuhan, tidak terkecuali dari perbuatan kita. Kalau kita mengatakan perbuatan kita itu di luar daripada kuasa sifat kudrat Tuhan, berarti kita mengatakan ada sesuatu yang di luar kuasa Tuhan. Wa na'udzubillah min dzalik. Nah,
Yang ketiga, ada golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah, baik dari golongan Asy'ariyah atau golongan Maturidiyah. Golongan inilah yang pertengahan. Jadi, golongan ini mengatakan kita ini mukhtar. Mukhtarnya itu seakan-akan secara majaz atau secara lahiriah kita memang ada pilihan, dan pilihan kita itu tergantung kepada kasbun kita, usaha kita. Meskipun usaha itu tidak memberikan taksir, dia tidak mengadakan sesuatu, tapi dialah menjadi taklif nanti, tempat Allah barometernya, ukurannya untuk memberikan pahala atau balasan hukuman kepada kita. Nah, golongan ini mengatakan bahwa, dan inilah pemahaman kita yang seharusnya kita yakini dengan baik, kita mukhtar secara zahir, tapi secara batin tidak ada yang keluar. Kita majbur secara batin. Segala yang terjadi dalam raya ini, diri kita diciptakan Tuhan, perbuatan kita juga secara hakikatnya itu adalah hasil dari sifat kudrat, iradat, dan sifat ilmu, atau hasil dari perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Berkaitan dengan af'alul ibad ini, Imam Abu Barakat Ad-Dardir di dalam Kharid Al-Bahiyah itu menggubah syair atau nuzum, bunyinya sebagai berikut. Jadi beliau menulis, wal fi'lu fit ta'siri laysa illa lil wahidil qahhari jalla wa ala, bahwasanya berkaitan dengan taksir yang mengadakan sesuatu itu perbuatannya. Jadi perbuatan itu yang mengadakan dia dari tidak ada menjadi ada, itu laysa illa lil wahidil qahhari jalla wa ala, itu semuanya adalah hasil daripada sifat kudrat Tuhan. Tuhan yang mengadakannya, bukan kita. Wa may yaqul bitabi'i aw bil illa fadzaka kufrun 'inda ahli millah. Jadi kalau ada pendapat yang mengatakan dia sendiri yang mengadakan, atau secara tabiatnya seperti api, secara tabiatnya dia sendiri yang memberikan panas, air yang membuat segar dia sendiri, dan bukan Tuhan yang membuat panas atau membuat segar secara tabiat, atau bil illah, kita pendapat yang mengatakan dia ada dengan sendirinya dan dia yang mengadakan sesuatu itu fadzaka kufrun, itu indah ilmillah, menurut dalam ajaran agama yang hanif lurus, itu sudah di luar daripada agama pemahaman ini. Nah, yang ketiga, wa may yaqul bil quwwati al muda, kalau ada yang mengatakan bahwa sebenarnya Allah yang menciptakan diri kita, tapi di dalam diri kita ini diberikan potensi kekuatan, dan kekuatan itulah yang mengadakan sesuatu. Jadi bukan iktisab, sama dengan pemahaman yang tadi kita jelaskan. Itu juga menurut Imam Abu Barakat Ad-Dardir, fadzaka bid'iyun, itu adalah sesuatu yang bid'ah, tidak pernah diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, khususnya di dalam pemahaman akidah ini. Jadi fadzaka bid'iyun fala taltafit, itu kita tidak boleh tertarik dengan pemahaman yang semacam ini. Hadirin dan hadirat, saudara-saudara sekalian dimanapun berada, jadi sebagai kesimpulan bahwa ilmu tauhid di dalam pandangan mutakallimin adalah sesuatu yang penting, saking pentingnya sehingga tentang permasalahan atau isu wahdaniyah ini adalah satu bagian kecil dalam permasalahan ilmu kalam, itu dijadikan nama untuk mewakili pembahasan-pembahasan atau tema-tema yang dibahas di dalam disiplin ilmu al-kalam. Bagi mutakallimin, tadi kita sudah jelaskan bahwasanya tauhid itu dibagi tiga. Jadi Tuhan itu wahidun fi dzatihi, wahidun fi sifatihi, wahidun fi af'alihi. Tuhan itu esa di dalam zatnya. Makna esa di dalam zatnya, zat Tuhan tidak tersusun dari banyak unsur. Atau makna yang kedua, tidak ada zat lain yang sama persis memiliki sifat-sifat Tuhan, atau tidak ada ta'addud, tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Tuhan itu wahidun fi sifatihi, Tuhan itu esa di dalam sifatnya. Ini juga memiliki dua makna. Makna yang pertama, Tuhan punya sifat-sifat yang mulia, tapi sifat-sifat yang mulia itu tidak ada yang berbilang. Ya, Tuhan tidak mempunyai sifat ilmu dua, tidak memiliki dua sifat iradat, tidak memiliki sifat kudrat dua atau berbilang, dan juga sifat-sifat yang lainnya. Dan juga Tuhan itu tidak ada zat lain yang memiliki sifat-sifat mulia sama dengan Tuhan. Dan yang ketiga,
adalah Tuhan itu esa di dalam segala perbuatannya. Artinya di alam raya ini apapun perbuatan itu murni Allah yang menciptakannya. Itu lahir daripada taksir kudratillah. Adapun perbuatan hamba yang lahirianya itu hamba yang berbuat itu hanya secara majasi saja. Kalau dalam istilah mutakallimin golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu diartikan itu hanya sebagai kasbun atau iktisab. Jadi ada usaha, tapi usaha itu tidak menciptakan. Dia hanya semata-mata usaha ini dijadikan satu ketentuan dari Tuhan. Dengan adanya usaha itu Allah menjadikan perbuatan, dan atas dasar itulah hamba itu mendapatkan vonis berupa ganjaran pahala atau hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin dan hadirat, saudara-saudara sekalian dimanapun berada, tauhid mutakallimin ini kalau dalam pandangan Imam Al-Ghazali itu menempati posisi yang kedua. Jadi posisi yang pertama tauhid munafik, dia mengucapkan la ilaha illallah, tidak Tuhan selain Allah, tapi hatinya mendusta. Nah, tauhid tingkat yang kedua ini adalah tauhid umumul muslimin, dan juga Imam Al-Ghazali mengkategorikan tauhid yang dibahas di dalam pelajaran atau diskusi-diskusi para mutakallimin ini dibahas tuntas dalam ilmu kalam atau ilmu tauhid ini masih dalam kategori kedua. Setelah tingkatan kedua ini masih ada lagi dua tingkatan tauhid yang lebih tinggi, yaitu tauhid tingkat ketiga, tauhid muqarrabin, orang yang kaum muqarrabin yang didekatkan oleh Allah ke hadratullah. Dan yang terakhir tauhid tingkat siddiqin, tauhid yang selevel dengan tauhid Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dan di atasnya lagi tauhid para nabi-nabi. Tapi meskipun tauhid ini jika digolongkan atau diklasifikasikan dia menduduki tahap yang kedua, dia juga memiliki posisi yang sangat penting. Maknanya apa? Seseorang tidak akan mampu untuk menanjak menggapai tauhid tingkat muqarrabin dan tauhid tingkat siddiqin. Dalam hal ini notabene adalah tauhid yang dikejar dan digeluti oleh ulama sufi atau kaum sufi, kecuali kaum sufi itu atau orang itu terlebih dahulu memahami dengan baik dan mengamalkan serta meyakini tauhid tingkat yang kedua sebagaimana yang dijelaskan oleh para mutakallim. Itulah sebabnya dalam satu muhadarah atau perkuliahan saya pernah ditanya oleh guru besar saya, Profesor Dr. Muhyiddin As-Swafi, Allah yarham. Beliau bertanya, "Wahai anakku, tahukah kamu kenapa Imam Al-Ghazali itu di akhir hayatnya memilih jalan sufi?" Waktu itu saya mengatakan, Tuan lebih paham, saya tidak tahu apa-apa. Beliau menjawab, karena Imam Al-Ghazali adalah seorang mutakallim Asy'ari. Beliau orang Ahlus Sunnah wal Jamaah golongan Asy'ari. Nah, Ahlus Sunnah wal Jamaah golongan Asy'ari punya pemahaman sama yang tadi kita bahas. Dengan pemahaman ini itu merupakan batu pertama, batu loncatan pertama untuk menanjak kepada tauhid yang ketiga dan selanjutnya tauhid yang keempat. Ini juga diperkuat dengan pernyataan Imam Abu Barakat Ad-Dardir. Beliau mengkategorikan bahwa muwahhidun itu dua macam. Jadi muwahhidun itu ulama mutakallim itu juga masuk dalam kategori muwahhid, orang yang bertauhid mengesahkan Tuhan. Tapi dia masuk dalam kategori orang awam, karena pengesaan Tuhan itu hanya dengan dalil akal, dan itu dipahami dengan akal dan menjadi akidah yang kuat. Tapi di golongan ini, golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah ini, ada lagi muwahhidun yang orangnya khawas. Nah, inilah yang jalan yang dikejar oleh para kaum sufi. Dia, orang-orang sufi itu tidak puas dengan hanya sebatas akidah, pemahaman yang didapatkan dengan dalil-dalil burhani atau dalil-dalil akal. Tapi para kaum sufi itu berusaha lagi ingin meningkatkan. Kalau tadi pemahaman tauhid itu dengan potensi akal, orang-orang sufi itu berusaha untuk meningkatkan tauhid itu dengan mempergunakan potensi yang ketiga yang lebih tinggi dan lebih dalam lagi daripada potensi akal. Akal tidak mampu mencapainya, yaitu potensi hati atau al-qalbu. Sehingga
Orang-orang sufi itu berusaha dengan berbagai macam mujahadah dan riyadhah sehingga jiwa ruhiyah mereka ini bisa tercerahkan. Jadi insyirahus sadar, bisa ada ketersingkapan jiwa, dan dengan ketersingkapan jiwa itu mereka berharap mampu musyahadah tauhidillah atau musyahadah wahdaniyatillah. Mereka mampu menyaksikan keesaan Tuhan, tapi bukan dengan kacamata akal, tapi dengan ainul basirah, dengan pandangan mata batin. Demikian kajian kita mengenai konsepsi atau pemahaman tauhid dalam pandangan mutakallimin. Semoga berberkah adanya, meskipun ini dalam pandangan guru besar kita Imam Al-Ghazali dan guru-guru besar kita yang lain, Imam Asy-Syarqawi, Imam Dardir, mengatakan bahwa tauhid mutakallimin ini adalah tauhid tingkat awam, tapi untuk mempelajari dan memahami dan mengamalkan adalah satu keniscayaan sebagai dasar untuk bisa melaju atau meningkat ke tingkatan tauhid yang lebih tinggi lagi, sebagaimana yang tadi kita jelaskan, tauhid yang mengharuskan insyirahus sadar, mengharuskan ketersingkapan dan keterbukaan jiwa. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.